Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Designing and Managing Integrated Marketing Communication. Beberapa hal yang kita bicarakan antara lain, apa peran komunikasi pemasaran, bagaimana cara kerja komunikasi pemasaran, apa langkah utama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif, apa yang dimaksud dengan bauran komunikasi, dan bagaimana seharusnya disusun, apa yang dimaksud dengan program komunikasi pemasaran terintegrasi. Beberapa peran komunikasi pemasaran antara lain memberikan informasi, membujuk, dan mengingatkan. Dalam peran memberikan informasi, komunikasi pemasaran membantu perusahaan menjalin dialog dan membangun hubungan dengan konsumen serta memperkuat loyalitas pelanggan. Komunikasi pemasaran dapat juga berperan dalam menunjukkan bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, oleh siapa, di mana, dan kapan. Dalam peran persuade atau membujuk, misalnya melalui komunikasi pemasaran, konsumen mendapatkan kesempatan untuk mencoba produk dan memperoleh manfaat-manfaat lainnya. Dalam peran remind atau mengingatkan, komunikasi pemasaran berkontribusi dalam membangun citra merek dengan menanamkan merek dalam benak atau ingatan konsumen melalui iklan. Komunikasi pemasaran dapat menolong meningkatkan penjualan yang pada akhirnya dapat memengaruhi nilai pemegang saham. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran memiliki peran penting dalam membangun hubungan dengan konsumen, memperkuat nilai merek, dan mendorong keberhasilan bisnis. Marketing communication mix dapat berupa advertising, event and experience, public relation, and publicity, sales promotion, direct and interactive marketing, sales promotion, serta sales force. Berikut adalah communication platform yang dapat dilakukan. Bentuk advertising bisa berupa print and broadcast advertising, packaging, cinema, brosur, poster, billboard, display signs, point of purchase display. Sales promotion dapat berupa kontes, games, premium and gift, sampling, fairs and trade show, kupon, rabat, trade and allowance, tie-ins. Tie-in adalah konteks bauran komunikasi pemasaran yang merujuk pada upaya mengaitkan atau menghubungkan suatu merek dengan produk, orang, tempat, acara merek lain, atau hal-hal lain yang relevan atau populer. Ini dapat dilakukan melalui kemitraan, sponsor, kolaborasi dengan entitas lain untuk memperkuat citra merek. Ini contohnya adalah kemitraan dengan selebriti. Merek atau produk dapat bekerjasama dengan selebriti terkenal untuk mempromosikan produk tersebut dan memanfaatkan popularitas selebriti tersebut dan pengaruh mereka. Jadi misalnya ini adalah kemitraan acara atau olahraga, mereka dapat menjadi sponsor acara atau tim olahraga untuk meningkatkan visibilitas dan menciptakan hubungan antara merek dan acara atau olahraga tersebut. Nah, bisa juga berupa kemitraan amal, dan sebagainya. Nah, event experience, nah ini juga contoh dari salah satu platform dari komunikasi. Ya, event olahraga, entertain, festival, art, ya, kaos, factory, tours, campaign museum, street activity, dan lain sebagainya. Begitu juga public relation, bentuknya bisa press kits, speech, seminar, annual report, charitable donation, publication, ya. Kemudian direct interactive marketing bisa berupa katalog, mailing, telemarketing, elektronik, TV shopping, email, company blogs, ya, website. Kemudian personal selling bisa berupa sales promotion, sales presentation, sample incentive program, trade show, ya, word of mouth, person to person, ya, dan lain sebagainya. Gambar berikut menunjukkan sebuah model dengan 9 faktor kunci dalam komunikasi yang efektif. Ada dua pihak utama, yaitu sender atau pengirim dan receiver atau penerima. Ada dua alat utama, yaitu message atau pesan dan media. Ada 4 faktor utama dalam komunikasi, yaitu encoding atau pengkodean, decoding atau pemecahan kode, respon
dan feedback atau umpan balik. Dan satu faktor yang merupakan noise atau gangguan. Merupakan pesan-pesan acak yang bersain yang dapat mengganggu komunikasi yang dimaksud. Pengirim harus mengetahui audiens yang ingin mereka capai dan respon yang ingin mereka dapatkan. Mereka harus dapat mengodekan pesan-pesan mereka sehingga audiens target dapat membacakannya atau mengartikannya. Mereka harus mengirimkan pesan melalui media yang untuk mencapai audiens target dan mengembangkan saluran umpan balik untuk memantau respon. Oke, mari kita bicarakan komunikasi pemasaran yang baik. Konsumen yang tepat, terpapar pada pesan yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Iklan menyebabkan konsumen memperhatikan dan tidak mengalihkan perhatian. Iklan yang baik memposisikan merek secara tepat. Iklan yang baik akan memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian merek. Iklan yang baik akan menciptakan asosiasi merek yang kuat dengan semua efek komunikasi yang tersimpan, sehingga dapat berdampak saat konsumen mempertimbangkan melakukan pembelian. Ini adalah step dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah mengidentifikasi target audiens. Berikutnya adalah menentukan tujuan, kemudian mendesain komunikasi, memilih channel, kemudian mempertimbangkan anggaran, kemudian decide on media mix, memutuskan media mana yang akan dimanfaatkan, setelah itu mengukur hasil, dan mengevaluasi internet marketing communication ini. Oke, ini adalah merupakan desain the basic-nya, yaitu identify target, determine objective, design communication, select channel, dan menetapkan anggaran. Mari kita bahas satu persatu tahapnya. Pertama yaitu identify the target audience, atau mengidentifikasi konsumen sasaran. Apakah konsumen sasarannya ini adalah current user? Current user ini adalah konsumen yang menggunakan produk saat ini. Ataukah potensial buyer? Potensial buyer ini adalah orang yang belum membeli produk tapi dia punya keinginan dan potensi atau memiliki dana, kemampuan untuk membeli produk kita. Ataukah target audiensnya adalah decider atau pengambil keputusan pembelian? Ataukah influencer, yaitu orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Berikutnya adalah menentukan objektif dari komunikasi pemasaran. Apakah tujuannya adalah kategori needs? Ini artinya menyampaikan kepada konsumen pentingnya produk ini atau layanan ini dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Ataukah dalam membangun brand awareness, membangun kesadaran merek. Ini biasanya untuk produk baru. Ya, jadi tujuannya untuk mengenali produk yang ditawarkan ya, dalam suatu kategori produk atau layanan. Kemudian apakah tujuannya adalah membangun attitude atau sikap konsumen supaya konsumen memiliki sikap yang positif terhadap brand. Jadi komunikasi pemasaran berfokus pada membangun sikap positif terhadap merek, mengkomunikasikan manfaat dan keunggulan merek, serta mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek. Ataukah juga tujuan dari komunikasi pemasaran itu brand purchase intention, atau dengan kata lain mendorong konsumen untuk intensi atau untuk ingin ya, membeli produk. Ya, jadi supaya konsumen segera mengambil keputusan untuk membeli produk. Kemudian langkah berikutnya adalah design communication. Design communication ini adalah merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan. Ini melibatkan 3 hal, yaitu what to say, who should say it, and how to say it. Pertama adalah what to say, atau apa yang harus dikatakan. Jadi ini merupakan masalah pertama, jadi menentukan apa yang harus disampaikan kepada audiens.
Strategi pesan melibatkan pemilihan pesan utama, nilai-nilai yang ingin disampaikan, manfaat produk atau layanan yang perlu diungkapkan, serta poin-poin penting yang akan membantu dalam membangun persepsi merek yang diinginkan. Berikutnya adalah how to say it, atau bagaimana menyampaikan pesan tersebut. Jadi hal ini menentukan bagaimana menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan efektif. Strategi kreatif melibatkan pemilihan elemen-elemen kreatif seperti gaya bahasa, penampilan visual, musik, narasi, format komunikasi yang akan digunakan dalam mengkomunikasikan pesan dengan cara yang menarik dan relevan bagi audiens. Berikutnya adalah who should say it, atau siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Jadi ini adalah menentukan siapa yang akan menyampaikan pesan kepada audiens. Sumber pesan dapat berupa individu, selebriti, tokoh publik, ahli industri, atau merek itu sendiri. Pemilihan sumber pesan harus mempertimbangkan kecocokan antara sumber dan merek, serta kemampuan sumber untuk menarik perhatian dan meningkatkan ingatan audiens terhadap pesan yang disampaikan. Jadi dengan mempertimbangkan ketiga hal ini, yaitu what to say, how to say it, and who should say it, pemasar dapat merumuskan komunikasi yang efektif untuk mencapai respon yang diinginkan dari audiens target. Langkah berikutnya adalah select channel atau menyeleksi channel komunikasi. Saluran komunikasi bisa yang diseleksi antara lain personal communication atau non-personal communication. Saluran komunikasi personal ini memungkinkan dua orang atau lebih berkomunikasi tatap muka atau dari individu ke audiens melalui telepon, pesan teks, atau email. Efektivitasnya didasarkan pada presentasi dan umpan balik yang disesuaikan dengan individu. Dan termasuk pemasaran langsung kali ini ya. Jadi ini personal communication ini termasuk dari pemasaran dari mulut ke mulut. Dan juga penjualan personal atau personal sales. Berikutnya adalah saluran non-personal, yaitu komunikasi yang ditujukan kepada lebih dari satu orang dan meliputi iklan, promosi penjualan, event and experience, ya, acara dan memberikan pengalaman kepada konsumen, ya, serta public relation. Setelah itu menentukan budget atau anggaran. Ya. Nah, bagaimana perusahaan memutuskan anggaran komunikasi? Ada 4 metode yang bisa dilakukan, ya. Affordable method atau metode terjangkau, presentasi of sales atau metode presentasi penjualan, kemudian competitive parity atau metode kesetaraan kompetitif, dan objective and text atau metode tujuan dan tugas. Affordable method yaitu metode terjangkau. Jadi metode ini adalah metode di mana perusahaan menetapkan anggaran komunikasi berdasarkan apa yang mereka pikir perusahaan mampu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Berikutnya adalah presentasi of sales. Metode presentasi penjualan ini ditentukan, jadi anggaran ditentukan dengan menetapkan presentasi tertentu dari penjualan yang saat ini atau yang diantisipasi sebagai anggaran komunikasi. Misalnya perusahaan dapat mengalokasikan 5% dari penjualan mereka untuk komunikasi pemasaran. Keuntungan metode ini adalah bahwa anggaran komunikasi akan berfluktuasi sesuai dengan kinerja penjualan perusahaan. Metode berikutnya adalah competitive parity, yaitu metode kesetaraan kompetitif. Metode ini melibatkan menetapkan anggaran komunikasi berdasarkan tingkat pengeluaran pesaing di industri yang sama. Jadi perusahaan berupaya untuk menjaga proporsi pengeluaran anggaran komunikasi pemasaran mereka sejajar dengan pesaing mereka. Ini dapat membantu dalam menjaga stabilitas relatif dalam pasar. Berikutnya adalah metode disesuaikan dengan objective and task atau menetapkan anggaran disesuaikan dengan tujuannya dan tugasnya. Metode ini melibatkan menentukan tujuan komunikasi pemasaran yang spesifik dan tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perusahaan mengidentifikasi apa yang perlu dicapai dalam komunikasi pemasaran dan kemudian mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Metode ini memungkinkan perusahaan untuk secara aktif merencanakan dan mengarahkan pengeluaran komunikasi berdasarkan prioritas bisnis dan strategi pemasaran. Oke, berikut ini adalah marketing communication mix, jadi bauran komunikasi. Jadi perusahaan bisa mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran mereka ke mode utama komunikasi ini, yaitu advertising, search promotion, public relation, event and experience, direct and interactive, word of mouth, and sales force. Advertising ini melibatkan penggunaan media seperti televisi, radio, ya, cetak, digital untuk menyampaikan pesan kepada khalayak target. Iklan dapat mencapai audiens yang luas, tapi biayanya bisa cukup tinggi. Sales promotion melibatkan penggunaan insentif atau taktik promosi singkat untuk mendorong pembelian atau respon segera dari konsumen. Contoh promosi penjualan ini adalah diskon, kupon, atau program loyalitas. Berikutnya ada public relation. Ini melibatkan upaya untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan dan memperoleh liputan media. Ini mencakup kegiatan seperti press release, kegiatan amal, atau kehadiran di acara-acara publik. Berikutnya adalah event and experience. Ini melibatkan penyelenggaraan acara khusus atau pengalaman yang dirancang untuk menciptakan interaksi langsung dengan konsumen. Ini termasuk misalnya pameran dagang, konser, acara olahraga, atau acara khusus merek lainnya. Berikutnya adalah direct marketing. Ini merupakan pemasaran langsung, jadi ini melibatkan komunikasi langsung dengan konsumen potensial melalui saluran seperti email, telepon, surat. Pemasar langsung memungkinkan targeting yang lebih tepat dan interaksi langsung dengan pelanggan. Berikutnya adalah interactive marketing. Ini melibatkan penggunaan teknologi digital dan interaksi online untuk berkomunikasi dengan konsumen. Ini termasuk pemasaran melalui medsos, situs website, atau aplikasi untuk memberikan pengalaman online yang interaktif dengan pasar sasaran. Berikutnya adalah word of mouth, yaitu pemasaran dari mulut ke mulut. Ini melibatkan promosi yang terjadi melalui rekomendasi atau pengaruh dari konsumen yang puas kepada orang lain. Pemasaran dari mulut ke mulut dapat sangat kuat dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Dan berikutnya adalah sales force atau tim penjualan. Ini melibatkan upaya penjualan langsung oleh perwakilan penjualan perusahaan atau salesperson atau sales staff. Tim penjualan ini berinteraksi langsung dengan pelanggan untuk menjual produk atau layanan perusahaan. Setiap alat komunikasi ini dalam communication mix ini memiliki peran dan kekuatannya sendiri. Jadi perusahaan harus memilih. Pilihan alat komunikasi yang tepat tergantung pada audiens target atau sasaran pasar. Tergantung pada tujuan pemasaran dan juga anggaran yang tersedia bagi perusahaan. Berikutnya bagaimana untuk mengatur bauran komunikasi. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah mempertimbangkan tipe dari produk market. Jadi apakah jenis konsumen, apakah sasar pasaran. Nah, jadi misalnya pemasar konsumen, artinya produk yang dijual sasarannya untuk penggunaan pribadi. Nah, itu cenderung menghabiskan lebih banyak untuk promosi penjualan dan periklanan. Berbeda dengan pemasar bisnis, artinya konsumen sasarannya adalah perusahaan atau bisnis. Itu cenderung menghabiskan lebih banyak iklannya itu melalui personal selling, ya, jadi dia menggunakan sales staff atau penjualan personal. Faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah kesiapan pembeli atau buyer readiness stage. Jadi pembeli itu memiliki tahap kesiapan, ya. Ada pembeli yang sudah yakin, kemudian langsung bisa mengambil keputusan untuk membeli, atau ada juga pembeli yang masih ragu atau bahkan belum mengenal produk tersebut. Nah, jadi pengaturan bauran komunikasi ini disesuaikan dengan tahap-tahap dari konsumen. Misalnya untuk produk baru, jelas periklanan dan publisitas
akan memainkan peran yang penting dalam membangun kesadaran merek. Nah, jadi iklan dan publisitas perlu dipertimbangkan. Kemudian pemahaman pelanggan, kemudian meyakinkan pelanggan serta menutup penjualan ini sangat dipengaruhi oleh promosi penjualan, juga personal selling. Nah, ini salah satu contoh bagaimana bauran itu disesuaikan dengan kesiapan pembeli. Berikutnya adalah product life cycle atau siklus hidup produk. Nah, jadi produk itu tidak selamanya laku, ya. Ada produk yang dalam tahap pengenalan, ya, baru launching, atau ada produk yang sudah lama, kemudian orang sudah nggak suka lagi, atau sudah bosan, atau sudah jenuh dengan produk itu, dan ingin mengganti produk yang lainnya. Jadi produk itu memiliki siklus hidup. Ya, jadi ada tahap introduction, biasanya pada tahap pengenalan, growth pertumbuhan, kemudian maturity kedewasaan, decline penurunan karena sudah jenuh dan tidak diinginkan oleh pasar. Nah, jadi misalnya pada tahap pengenalan, periklanan, kemudian melakukan event, ya, atau misalnya acara-acara konser, acara olahraga, itu sangat penting dipilih dalam bauran komunikasi ini. Nah, begitu juga dengan publisitas. Nah, ini memiliki efektivitas yang tinggi. Nah, tapi juga dalam tahap introduction ini butuh biaya yang tinggi juga. Nah, perlu diikuti juga oleh personal selling untuk mencapai cakupan distribusi dan promosi penjualan. Ya. Nah, kemudian tahap pertumbuhan itu memiliki momentumnya sendiri, ya. Ini penting pemasaran dari mulut ke mulut misalnya, ya, dan pemasaran interaktif. Nah, jadi perlu pemasaran melalui website, medsos, ya. Nah, kemudian memberikan diskon bagi yang mereferensikan dan sebagainya. Nah, periklanan, event dan experience, ya. Penjualan personal, ya, semakin penting dalam tahap kematangan. Kemudian pada tahap decline, promosi penjualan, ya, tetap dipilih, ya. Nah, tapi alat komunikasi lainnya dikurangi. Nah, dan tenaga penjualan hanya memberikan perhatian minimal pada produk tersebut. Karena produk tersebut harus dievaluasi apakah akan dilanjutkan, apakah diganti dengan produk yang baru. Jadi langkah terakhir, adalah measuring communication result atau mengukur hasil dari komunikasi pemasaran. Jadi hasil dari komunikasi pemasaran ini dapat dilihat dari tanggapan audiens target terhadap apakah mereka mengenali atau awareness atau mengingat pesan. Kemudian poin-poin apa yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka terhadap pesan tersebut. Begitu juga dengan attitude atau sikap. Jadi bagaimana sikap konsumen setelah mereka mendapat komunikasi pemasaran tersebut. Hasil komunikasi pemasaran ini juga dapat diukur oleh perilaku audiens lainnya, misalnya berapa banyak orang yang membeli produk tersebut, apakah menyukainya, dan apakah mereka membicarakan produk tersebut kepada temannya yang lain. Oke, jadi integrated marketing communication ini merupakan suatu proses perencanaan komunikasi pemasaran yang dirancang untuk memastikan bahwa semua kontak merek, jadi semua usaha komunikasi pemasaran diterima oleh pelanggan atau sesuai dengan target audiensnya atau calon pelanggan untuk suatu produk atau suatu layanan, dan komunikasi pemasaran itu relevan dan konsisten dari waktu ke waktu. Demikian kuliah Integrated Marketing Communication, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.